Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Arif Setiawan, MKes selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Suwandi Surabaya. Hari ini saya akan mengajak kita semua jalan-jalan ke tempat yang bersejarah yang ada di kota Surabaya. Kira-kira kemana? Yuk kita ikuti terus. Selamat datang di penjara Kalisosok. Ini adalah salah satu cagar budaya terwujud penjara zaman kolonial di kota Surabaya. Orang Belanda pada zaman itu menyebut penjara ini sebagai Weefstraat atau Gevangenis atau penjara Jalan Weef. Sedangkan warga sekitar menyebutnya penjara Kalisosok karena berada di selatan Jalan Kalisosok. Penjara Kalisosok ini didirikan pada tanggal 1 September 1808 oleh gubernur pada waktu itu, yaitu Herman William Daendels. Penjara Kalisosok ini membutuhkan biaya sekitar 8.000 gulden pada waktu itu. Diambil dananya dari para bupati yang berkuasa di sekitar Tapal Kuda di wilayah Jawa Timur. Penjara ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan pemukiman Eropa pada akhir abad ke-18. Dengan dibangunnya penjara ini, pemukiman ini didirikan beberapa pertokoan, beberapa gereja, dan beberapa fasilitas lainnya yang menandakan pada waktu itu Eropa sudah ada di negara Indonesia. Tahanan yang berada di penjara Kalisosok dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu criminal detained atau tahanan kriminal, civil government atau tahanan sipil, dan slaven atau budak. Tidak semua tahanan penjara Kalisosok merupakan orang Bumiputra, tetapi juga beberapa orang bangsa Belanda, Eropa, Cina, dan Arab. Sebelum masuk penjara, para tahanan akan memasuki ruangan stempel. Tahanan akan distempel dengan batang besi panas berbentuk huruf G yang berarti Gevangenis atau tahanan. Tidak hanya itu, para tahanan juga akan dirantai dengan bandul bola besi di pergelangan kaki dan tangannya hingga membuat luka. Banyak tokoh kemerdekaan yang pernah menjadi tahanan penjara Kalisosok, antara lain W.R. Supratman, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Mas Mansur, dan Dr. Mustopo dari BKR. Penjara Kalisosok terkenal sebagai penjara yang ketat dan seram. Terlihat dari tembok yang tinggi dan kokoh, ditambah lagi para petugas penjara ini yang sangat tegas dan kejam. Terdapat pada beberapa sipir yang bertugas untuk menjaga kebersihan ruangan Dewan Kehakiman, rantai tahanan, dan sel penjara. Lalu ada juga kepala penjara untuk mengawasi para sipir ini. Dan ada juga pos warder yang menjadi penjaga gerbang. Penjaga gerbang ini dipilih oleh orang pribumi dengan postur tubuh yang sangat besar, tinggi, dan bermuka sangar. Ia juga memakai seragam berwarna kaki dan topi anyaman berbentuk bulat. Apa saja yang bisa kita lihat di penjara Kalisosok ini? Salah satunya adalah sebuah ruangan yang bernama Thurkammer, sebuah kamar duka, ruangan para narapidana mati untuk merenungi dosa sebelum menuju area eksekusi atau hukuman gantung. Di sini juga terdapat water castle, yaitu sebuah istana air di mana sengaja diberi air, digenangi oleh air, dan diberi lintah yang sangat banyak. Terdapat juga sebuah tindakan brutal yang dilakukan di penjara Kalisosok ini, di mana saat ada peninjauan ke Kalisosok akan ada hukuman cambuk untuk para narapidana yang ditonton oleh orang-orang yang berjaga di sana, atau yang disebut dengan Vanderbiesprong, yaitu sebuah nama yang diberikan untuk tindakan tersebut
diambil dari cambuk yang digunakan menghukum untuk narapidana tersebut. Selain brutal, banyak masalah yang mengakar di penjara Kalijoso. Salah satunya adalah praktik suap, di mana tahanan dapat melakukan perjanjian dengan kepala penjara dengan memberikan uang agar mendapat fasilitas yang lebih baik. Terdapat juga masalah kesehatan, di mana para tahanan ini banyak mengidap penyakit kudis, kandengan, akibat terlalu sering dipasung, sehingga kaki para tahanan ini luka-luka hingga membusuk. Penyakit kolera, pes, demam tropis, dan penyakit serius lainnya yang berujung pada kematian para tahanan. Penjara Kalijoso menyajikan sejarah yang kaya akan nilai, cerita, dan estetika. Pengalaman kelam di penjara Kalijoso dapat menjadi pelajaran untuk generasi kita, untuk selalu memperjuangkan hak asasi manusia, menjaga keutuhan NKRI sampai titik darah penghabisan. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah. Terima kasih. Ik ben helemaal Groningen. Als het zo inhalig wordt, grijp dan in die bliksemschichten en verpulver hem tot 1000